Selamat malam Ibu Heren, selamat malam rekan-rekan semua. Senang bisa bersama-sama Bu Widiawati. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sudah mengasihi kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh mengajar kami tentang mengampuni. Ya Tuhan, kami ingin berdoa dari sebuah doa yang Tuhan boleh ajarkan, yaitu ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami rindu Engkau boleh dipermuliakan oleh kami. Kami rindu pada saat ini Tuhan boleh berbicara kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa dari sebuah kisah dari Alkitab tentang anak yang terhilang, tentang Engkau sebagai Bapa yang di surga. Terkadang sulit bagi kami untuk melihat Engkau dalam jati dirimu yang sejati. Namun dengan iman kepada kesaksian Yesus, aku menerima Engkau sebagai Bapa surgawi kami, yang penuh pengampunan. Seorang Bapa yang mengasihi dengan kasih yang tak terbatas. Seorang Bapa yang kesabarannya tiada habisnya. Seorang Bapa yang sangat rindu untuk bersekutu dengan kami. Seorang Bapa yang memusatkan perhatian pada kami dan pada kedudukan kami sebagai anak-anak-Mu, bukan kepada dosa-dosa kami. Seorang Bapa yang bersuka cita ketika kami berpaling kepadamu dari dosa-dosa kami. Baik itu berupa tindakan tunggal atau suatu masa kami penuh pembangkangan. Singkapkan kekeliruan dalam pemikiran kami terhadap Engkau. Dan penuhilah kami dengan kebenaran. Karena kami tahu bahwa dalam menemukan kebenaran, kami dibebaskan. Berkatilah materi pada malam hari ini. Bila Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi itu adalah doa yang diambil dari eh, satu tulisan yang ada di dalam bukunya Charles Stanley ketika dia menulis tentang anak yang terhilang. Ya. Ini doanya, ya. Ini doanya yang tadi saya doakan di awal. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 kita akan baca ayat ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Eh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bahwa Tuhan ingin kita boleh punya hati yang saling mengampuni, ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, membuang segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, ya. Kita boleh ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, ya. Ini kehendak Tuhan, tapi juga ada kehendak iblis yang ingin kita tidak mengampuni.
Ya. Ada kehendak iblis yang ingin kita tidak bisa mengampuni orang lain yang telah berbuat sesuatu yang merugikan kita. Ya. Ke- Dalam relasi kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya, kita bertemu dengan hal-hal yang melukai kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Kata-kata yang pedas dari orang lain ya, atau seorang anak yang dia dialami oleh Charles Stanley sendiri ketika dia apa itu namanya memberikan apa ya kritik terhadap karya tulis atau karya anaknya itu Andy Stanley itu dia mengkritiknya. Andy itu terluka, dianggap ketika papanya mengkritik karyanya eh, itu menolak dia juga, sehingga beberapa waktu itu suasana tidak baik. Nah, jadi artinya dalam kehidupan realitas itu kita itu menghadapi eh, apa ya namanya salah paham, luka karena kata-kata orang, ya. Dan memang akhirnya di dalam perjalanan itu setelah sekian minggu baru kemudian diungkapkan dan akhirnya bisa terjadi eh, rekonsiliasi ya antara Andi dan Charles Stanley. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita, kita sangat mudah terluka. Ya, kita sangat mudah terluka dan bahkan kita juga bisa melukai orang lain. Ya. Nah, kalau kita berpikir bahwa di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga itu bahwa istri atau pasangan kita tidak melukai kita, itu kita akan sangat kecewa karena kita manusia berdosa, pasti pasangan kita dan diri kita ini akan melukai satu dengan yang lain. Harapkanlah itu, bahwa kita pasti akan dilukai karena pasangan kita orang berdosa dan kita pun orang berdosa juga. Nah, yang diperlukan adalah kita ini bagaimana dengan dekat Tuhan, dengan memiliki satu kesadaran anugerah Tuhan, kita boleh memperkecil dosa-dosa kita, ya, dan kita lebih memperbanyak pengampunan buat pasangan kita, ya, buat anak-anak kita. Kalau kita anak, kita memperbanyak pengampunan buat orang tua kita. Kita memperbanyak pengampunan buat rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan pelayanan kita. Ya. Jadi satu yang akan mengecewakan kalau kita berharap bahwa istri kita karena sudah melayani Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, sudah menjadi Kristen, dia tidak akan menyakiti kita. Itu kita pasti kecewa ya. Karena kita orang berdosa. Kita orang berdosa, kita pasti akan melukai orang lain. Dan pasangan kita atau orang yang kita bersama-sama itu mereka orang berdosa, mereka juga akan melukai kita ya. Melukai kita karena ketidak apa ya? Karena bisa dari banyak faktor ya. Mereka yang sudah dilukai ya, orang yang terluka akan melukai orang lain. Orang yang tidak ada belum mendapat pengampunan, belum membereskan relasi-relasi dengan masa-masa lalu, mudah sekali terluka dan melukai orang lain. Ya, jadi ini banyak faktor ya. Dan pekerjaan iblis juga ingin kita ini keluarga dihancurkan. Iblis ingin kita tidak kita bisa penuh penuh dengan luka hati, kekecewaan, sehingga kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pasangan kita, kecewa dengan anak-anak kita. Jadi iblis punya strategi untuk menghancurkan relasi-relasi yang ada. Sehingga mari Bapak Ibu kita dengan satu kesadaran, kita sedang berperang, kita sedang mewujudkan kerajaan Allah, kita sedang ingin menghasilkan generasi-generasi yang
memuliakan Tuhan, yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita menghadirkan pengampunan Allah yang Allah sudah limpahkan kepada kita. Kita mau mengampuni eh, orang lain, ya. Kita mau mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Ya, kita akan lihat di materi-materi ini. Saya nanti ambil dari bukunya Charles Stanley dan juga dari materi-materi yang lain, ya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Kita bersyukur bahwa Kristus sudah mati di kayu salib, menebus, mengampuni dosa kita, sehingga kita tidak usah dihukum, tidak usah masuk dalam neraka kekal, penderitaan kekal, kegelapan kekal, satu kondisi penderitaan yang luar biasa tiada akhir, tetapi Kristus memberikan penebusan sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Ya, seluruh dosa kita diampuni oleh Dia karena Dia penuh dengan kasih karunia. Sehingga seluruh dosa kita dari lahir sampai mati ya sudah diampuni, ditebus. Berapa hari yang berapa waktu hari Imlek yang lalu saya ke Surabaya bertemu dengan family ya dari istri. Eh, dalam sebuah pertemuan itu saya bertemu dengan seorang ya apa namanya ya masih family begitu ya. Nah, dia itu terluka ya dengan gereja, terluka. Nah, dari satu kata-kata yang dia ungkapkan adalah begini, seorang laki-laki ya, dia ngomong bahwa kalau kita udah tahu kebenaran, lalu kita melakukan pelanggaran terhadap kebenaran itu, Tuhan tidak akan lagi mengampuni kita. Ya, jadi saya pikir eh, ada sisi-sisi yang perlu diperjelas memang, tetapi pada inti yang saya ingin sharingkan kepada dia dan kepada kita semua adalah anugerah Tuhan itu menebus dan mengampuni dosa kita, seluruh dosa kita ya. Jadi artinya ketika kita gagal, dia tetap mengampuni kita ya. Itulah kasih karunia. Ketika kita tidak layak menerima pengampunannya, dia tetap mengasihi kita. Karena pengampunan Allah itu tidak terbatas. Nah, itu yang luar biasa ya. Sehingga ada ayat ketika Petrus bertanya, "Bos mengampuni berapa kali? 7 kali kah?" Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Ya, artinya tidak terbatas mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita akan melihat apa kalau begitu pengampunan itu ya. Oke, pengampunan adalah tindakan memerdekakan seseorang dari kewajiban terhadap kita yang merupakan akibat dari kesalahan yang diperbuat melawan diri kita. Ya, artinya ada satu tindakan yang merugikan kita, lalu kita melepaskan pengampunan, melepaskan hak membalas bahwa dia melepas menanggung hutang itu, ya. Jadi kalau gambaran suatu hutang diampuni, ya, memerdekakan orang yang berhutang itu dari kewajibannya membayar kembali apa yang dipinjam dari kita. Jadi artinya betul-betul melepaskan, to let go, ya, melepaskan untuk dia tidak perlu lagi kita tidak membalas, ya, kita tidak membalasnya, kita menanggung kerugiannya, ya. Kalau
dari materinya dari Charles Stanley ini ya adalah pengampunan melibatkan tiga unsur. Ya, ada kerugian. Ya, kerugian itu apakah kita mengalami eh, kalau kehidupan rumah tangga itu ada KDRT ya. Kalau dalam dunia bisnis itu adalah orang pinjam meminjam yang tidak dibayar atau dirugikan, eh, dan bermacam-macam ya, bullying dan seterusnya ya, fitnah dan selanjutnya kerugian-kerugian yang bisa dalam bentuk seperti itu. Kerugian materi, eh, rohani, kerugian yang bersifat non materi. Utang sebagai akibat dari kerugian itu kita akan pegang bahwa kamu salah ya. Nah, kamu salah ini, aku pegang ini, aku ingat nih. Nah, lalu kemudian ketika kita membatalkan untuk kita membalas ya, untuk meminta dia untuk mendapat balasan yang setimpal ya, kita membatalkan dari hutang itu, maka itulah pengampunan ya. Jadi tidak membalaskan apa yang orang lain apa yang menjadi kewajiban orang lain ya, membatalkan hutangnya. Kita sendiri tidak membalasnya. Kita sendiri menanggung kerugiannya ya. Jadi Bapak Ibu, pengampunan melibatkan tiga unsur tadi, kerugian, ada hutang sebagai akibat dari kerugian itu, dan pembatalan dari utang itu ya. Jadi biarlah ini menambah eh, kekayaan ya. Jadi saya tambahkan lagi, kita tidak lagi kita menanggung kerugian itu. Ya, kita sendiri menanggung kerugian itu ketika kita mengampuni. Ya, ada seorang yang namanya Ibu Eli, ya, suaminya berselingkuh, sekitar 12 sampai 13 tahun baru akhirnya suaminya kembali. 5-6 tahun pertama itu satu yang sangat sulit, tetapi Ibu Eli ini boleh tetap mengampuni ya. Jadi ini tidak membalaskan sakit hati, luka hati ya, 13 tahun selingkuhi. Nah, akhirnya Tuhan memberkati dan keluarga ini dipulihkan ya. Bapak Ibu, Bu Eli ini akhirnya beliau pelayanan di Victory, PD Victory yang akhirnya Tuhan pakai dia untuk menolong banyak keluarga-keluarga yang mengalami perselingkuhan untuk mendapatkan bimbingan sehingga tidak bercerai, dan Bu Eli sangat dipakai menjadi berkat ya buat pemulihan keluarga-keluarga. Puji Tuhan ya. eh Apa yang terjadi ketika tidak mengampuni ya? Jadi mengapa pengampunan itu penting? Kita akan menjadi orang-orang yang kalah ya. Kita menjadi loser, pecundang ketika kita tidak mengampuni. Ketika kita tidak mengampuni itu berarti kita menyakiti diri sendiri. Ini seperti cerita Tuhan Yesus ya. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta, kemudian karena belas kasihan raja melepaskan hutang 10.000 talenta yang seharusnya dia dipenjara bersama seluruh keluarga. Tapi hamba ini ketika ketemu dengan orang yang berhutang jauh sangat sedikit, dia tidak melepaskannya, tidak memberikan pengampunan, tidak menolong, tidak berbelas kasihan, dan teman-temannya itu akhirnya melaporkan kepada raja dan raja memasukkan dia ke dalam penjara ya sampai bisa lunas. Nah, ini sebuah penggambaran ya, ada algojo-algojo yang memasukkan dia ke dalam penjara. Ketika kita menjadi orang yang tidak mengampuni ya, maka kita akan terikat dengan macam-macam
ikatan-ikatan, belenggu-belenggu kemarahan, belenggu-belenggu kepahitan, belenggu-belenggu yang merugikan diri kita ya, secara mental, secara kerohanian, secara emosional, secara fisik, secara sosial ya, kita dirugikan oleh hati yang tidak mengampuni. Lalu adanya penolakan ya, kita menjadi penuh penolakan terhadap orang itu ya, kita orang akhirnya keluar dari pernikahan ya, tidak mau lagi masuk di dalam pernikahan, dia bercerai ya. Kalau orang dalam dunia kerja ya keluar dari pekerjaan, memutuskan relasi ya. Kalau pertemanan itu orang ketemu itu tidak mau pandang muka ya, jalannya memutar begitu. Atau yang lain itu permainan menanti ya, menanti menunggu orang itu dulu minta maaf ya. Jadi akhirnya tidak mau saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, jadi menanti, menunggu. Nah, saya mengambil dari AI ya, dampak tidak mengampuni dari artificial intelligence itu saya tulis apa saja dampak tidak mengampuni ya, secara emosional. Kita melihat orang bisa terperangkap siklus emosi ya, kemarahan, kebencian, dendam. Seperti itu tidak bisa lepas dari kemarahan, kebencian, dendam ya. Sangat mengerikan sekali ya. Makanya ini terjadi di Madura baru-baru ini, seseorang yang karena emosi, kemarahan, akhirnya terjadi carok ya di Madura ini, akhirnya 2 lawan 4, empatnya meninggal. Meskipun 4 itu adalah ada guru silatnya di situ ya. Jadi akhirnya ada kematian ya. eh Lalu kesejahteraan emosi kita ini menjadi hilang ya. Rasa sakit yang berkepanjangan, menguras energi ya, memperburuk perasaan, ada depresi, kecemasan, kesedihan. Jadi ini iblis ingin ya kita mengalami hal demikian supaya kita kehilangan sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita. Semakin kita mengeraskan hati kita, semakin kita kehilangan ya, kehilangan damai sejahteranya. Nah, untuk mental sendiri ya, karena terus memikirkan hal yang menyakitkan itu mengganggu konsentrasi, mengurangi produktivitas, mengganggu tidur, menyebabkan stres yang kronis, berdampak kepada kesehatan mental secara keseluruhan. Sosial, secara sosial merusak hubungan ya. Ketika seseorang penuh kepahitan, kepahitan itu tidak hanya dengan orang yang dia benci saja, orang yang melukai, tapi itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang ketemu ya Bapak Ibu ya. Saya di tempat saya itu, di dekat saya itu ada orang jualan sate ya. Saya ketemu dengan dia itu mukanya itu sudah cemberut begitu loh. Padahal saya tidak ada apa-apa. Nah, saya yakin ini mungkin dia ada kepahitan dengan orang lain, tapi ketika bertemu dengan para pelanggan, muka yang cemberut itu ditampilkan ya, orang jadi males untuk mau dekat ya, sudah takut duluan, sudah tidak nyaman ya. Menghalangi kemampuan seseorang membangun, mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, mengurangi dukungan sosial yang mereka terima ya. Oke. Secara fisik berdampak negatif pada kesehatan fisik ya. Meningkatkan risiko penyakit jantung, menurunkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan gangguan tidur. Selain itu, kemarahan yang tidak diungkapkan menyebabkan ketegangan otot, sakit kepala, gangguan pencernaan. Ada lagi kisah Bapak Ibu ya, seorang yang kena kanker di
bagian eh, rahim. Kemudian dia minta didoakan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu diberikan kepekaan untuk bertanya, apakah ada hal orang yang perlu kamu ampuni? Oh, dia mengakui, oh ya, saya perlu mengampuni ibu saya, mama saya. Dan betul, Bapak Ibu, ketika dia sudah mengampuni ibunya, kankernya sembuh. Ya, ini menurut saya juga luar biasa ya, pekerjaan Tuhan. Lalu dia sudah bisa punya anak. Ini sebuah kisah kesaksian. Nah, secara spiritual juga tidak mengampuni itu merusak hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita kehilangan sukacita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati kebenaran-kebenaran. Kita akan tidak bergairah ya untuk mencari kebenaran. Pengalaman Charles Stanley sendiri, dia pernah mengalami ya, diam sharingnya itu, dia pernah ketika dia habis khotbah, lupa dia mengambil arlojinya dari mimbar. Kemudian arloji itu dicuri oleh temannya, jemaat di situ, temannya. Dan ya Pak Charles Stanley ini ya mengampuni. Ya, dan orang yang mencuri itu tahu bahwa Pak Charles Stanley ini sudah tahu. Tapi dia tidak mau mengakui ya. Harusnya kan mengakui. Meskipun Charles Stanley ngomong saya sudah mengampuni dan merelakan. Termasuk di dalam satu kejadian dia punya teman sahabat dekat yang pinjam uang dia yang jumlah cukup besar ya. Uang yang sangat berarti ya, cukup 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 nilainya cukup besar. Betul ya, ketika dipinjamkan pemanfaatannya itu salah, sehingga akhirnya toko orang yang temennya itu kayak eh, apa itu namanya ya, tutup atau tidak berkembang begitu, ya dia kehilangan uang yang cukup besar. Sebetulnya Charles Stanley mau mengatakan saya sudah merelakannya. Ya, saya tidak mengambilnya, saya tidak memintanya, saya sudah merelakan ya, meskipun itu berat. Tapi temannya itu tidak percaya tentang hal itu, sehingga dia masih menjelek-jelekkan Charles Stanley ya. Jadi hubungan itu, eh, meskipun Charles Stanley sudah mengatakan persahabatannya ini jauh lebih penting, tapi temannya itu nggak bisa percaya ya. Jadi hubungannya juga akhirnya rusak. Padahal Charles Stanley sudah melepaskan ya, mengampuni. Seandainya orang itu ngomong, ya oke, Charles Stanley tetap bisa mau bersahabat dengan orang itu. Tapi dalam kasus ini orangnya yang tidak mau ya. Ini ada alasan-alasan membuat kita tidak mengampuni, Bapak Ibu ya. Sebetulnya banyak. Hanya dari buku ini memberikan ini ya, keserakahan, egois, mementingkan diri sendiri. Kita hanya memikirkan diri sendiri saja ya. Lalu keangkuhan kita ya, kita merasa dia yang salah kok. Ya. Kenapa saya harus minta minta maaf? Kenapa saya harus lebih dulu ya? Juga bisa karena rendah diri, atau kita menyangka kita ini sudah mengampuni, padahal itu belum sama sekali ya. Kita menganggap ya kalau sudah baik-baik saja ya, pokoknya tak tutupi saja ya, ini budaya Timur ini. Yang penting hubungannya harmonis, kelihatan baik, tapi di dalamnya belum betul-betul terjadi pemulihan. Jadi kita hanya mau kelihatan baik, ya menyapa, tetapi di dalam hati tidak ada hati yang mengampuni. Nah, ini juga belum mengampuni, membuat memang menjadi sulit mengampuni. Atau mengampuni itu suatu yang memang menyakitkan. Kita tidak mau mengampuni karena ini akan menyakitkan kita. Atau juga tidak tahu caranya mengampuni. Justru di sini kita sama-sama belajar
bagaimana kita boleh mengampuni. Karena mengampuni itu adalah berarti kalau kita mengampuni itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, yang melakukan apa yang Tuhan mau berarti secara fisik mendatangkan kebaikan buat fisik kita, lebih sehat. Secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lebih mengerti arti anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memakai itu sebagai alat membentuk kita. Kita lebih bisa mengerti betapa besar anugerah pengampunannya pada kita ketika kita mengampuni orang lain. Kita lebih menghayati betapa luar biasanya itu kasih Tuhan. Mengampuni orang yang berdosa seperti saya yang tidak layak diampuni ya. Tapi saya tetap menerima pengampunan. Secara mental kita pun lebih berbahagia ya, kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya, Bapak Ibu, karena kalau mau dicari orang lain itu punya kesalahan ya, siapapun saja pasti kita akan ketemu kesalahan dan dosanya. Siapapun ya. Mau cari ke pasangan kita, ke anak kita, ke tetangga kita, ke rekan kerja kita, pasti ketemu. Ya, karena kita orang berdosa. Tapi kalau mau mencari kebaikannya, juga pasti ketemu. Ya, yang mana yang kita mau cari? Nah, kalau kita mau mengampuni, kita akan belajar melihat. Ya, oke, sorry. eh jadi, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk bisa eh, ketika kita bisa mengampuni itu juga baik sehat untuk eh, mental kita, emosi kita ya, untuk relasi kita menjadi lebih berkembang ya. Kemampuan kita berpikir juga lebih berkembang. Konsep yang salah dari pengampunan misalnya memahami orang lain berarti sudah mengampuni. Ya belum. Ketika memahami orang lain masih memahami saja. Ya, ketika kita tahu misalnya, oh orang ini waktu masih masa kecil pasangan kita itu seperti ini, sehingga dia seperti ini. Nah, itu masih memahami. Ya. Atau kita berkata, oh, sudah enggak apa-apa, waktu bisa menyembuhkan semua luka. Jadi kita tidak aktif memutuskan memberi pengampunan, tapi kita hanya menunggu saja. Itu juga tidak akan ya. Sampai kapan kita akan menunggu untuk orang lain, eh, untuk kita mengampuni orang lain? Menyangkal bahwa kita telah disakiti atau berpura-pura penderitaan itu nggak apa-apa. Ya itu juga bukan bukan pengampunan. Atau kita berpikir pengampunan itu harus pergi ke orang yang menyakiti kita dan pengam- mengakui pengampunan kita kepada dia. Itu juga bukan konsep yang salah. Jadi pengampunan juga bisa kita lakukan tanpa kita ketemu orang itu. Jadi kita memutuskan di dalam hati kita, Tuhan, saya mengampuni orang yang telah melukai saya. Ya, kita bisa sebutkan namanya. Atau kita boleh berdiam dengan Tuhan, ya, untuk Tuhan mengingatkan orang-orang siapa yang telah melukai hati kita. Lalu kita di situ berkata, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Saya mengampuni orang ini. Saya mengampuni pasangan atau mengampuni siapa saja yang Tuhan ingatkan orang itu telah melukai kita ya. Jadi pengampunan itu boleh sepihak ya. Beda dengan rekonsiliasi memang ya. Jadi nantinya akan mengarah kepada rekonsiliasi setelah bisa mengampuni dan melepaskan orang itu untuk kita tidak membalaskannya atau mau
menuntut orang itu membayar atas kerugiannya, ya. Dari Charles Stanley dia mengatakan tindakan pengampunan ini ada 5 langkah, ya. Kita yang pertama kita sadar bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, ini yang tadi di dalam ayat itu, ampunilah karena kita sudah diampuni. Bahwa seluruh dosa kita sudah diampuni, ya. Kalau mengingat 10.000 talenta itu seorang yang diampuni 10.000 talenta, ya, raja yang mengampuni 10.000 talenta itu bicara tentang Allah yang mengampuni kita. Itu 1 talenta itu sangat besar sekali, ya. Eh, Kalau orang bekerja itu bekerja sangat panjang sampai akhir hidupnya pun dia tidak akan bisa melunaskannya. Tapi Tuhan sudah memberikan pengampunan yang begitu luar biasa, sangat-sangat tak terukur istilahnya, ya. Tak terukur, tidak mampu manusia bisa mengusahakannya, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita yang tidak layak ini. Tapi biarlah dengan kesadaran ini kita boleh s- selalu bersyukur bahwa pengampunan Tuhan ini nilainya melebihi beratus-ratus triliun, ya, beratus-ratus triliun. Sehingga kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya, mengampuni dosa saya, ini tidak bisa dinilai oleh uang, melebihi beratus-ratus triliun. Ini menolong kita untuk betul-betul menghargai karya Kristus di dalam hidup kita. Ya, kita tidak merendahkan karya Kristus ini, ya, yang tak ternilai harganya. Bahwa kita sudah diampuni betul-betul, kita yang layaknya masuk hukuman kekal sekarang masuk hidup kekal, ya, masuk kebahagiaan kekal, masuk kemuliaan kekal, mendapat hidup kekal yang artinya hidup yang mulia, hidup yang berkualitas, hidup yang terus diubahkan oleh Tuhan, hidup yang enjoyable life, ya, hidup yang selamanya bersama dengan Tuhan. Jadi ini satu hal yang luar biasa, ya. Lalu kemudian kita mengambil konsep saya sudah diampuni, saya pun mengampuni kesalahan orang lain. Ini menjadi satu komitmen. Karena kita tahu kalau Tuhan sudah mengampuni kita dengan begitu banyak sekali, sangat tidak adil ketika orang lain hanya berhutang sedikit, kita menuntutnya, ya. Mari kita lepaskan pengampunan. Ya, hidup ini diajarkan oleh dosen saya, ya, Pak Bobi Tikoalu. Hidup ini ada lebih dan ada kurang, ya. Kita mendapatkan lebih, yaitu Tuhan sudah mengampuni kita. Kita mendapatkan lebih ketika kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Umur yang panjang, ya, ketika masa COVID orang lain meninggal. Kenapa kok kita masih hidup? Ya, pernahkah kita bertanya begitu, ya, ketika orang lain dipanggil Tuhan? Kenapa kita masih hidup? Kenapa kita diberikan kebaikan demi kebaikan, kesempatan melayani dan seterusnya? Ya, jadi itu satu keuntungan. Tapi ada waktunya ketika kita sekarang dirugikan, ya. Kita belajar juga menerimanya, ya. Jadi kita belajar itu Tuhan mau membentuk kita di sana. Nah, Bapak Ibu, mari kita mempunyai satu komitmen untuk mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, atau bahkan mengampuni kesalahan diri kita sendiri. Ya, saya juga mengalami kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan. Saya juga perlu mengampuni diri saya sendiri. Lalu menerima orang lain, ya. Ini langkah-langkahnya, menerima orang lain, memandang orang lain sebagai sarana pertumbuhan.
Ya tentu di dalam menerima ini sudah melewati pengampunan. Lalu kemudian sampai terusnya adalah kita melakukan perdamaian, ya, mengungkapkannya, ya. Eh, em, apa namanya, kita melepaskan pengampunan, memberitahukan luka hati kita, mau mengatakan bahwa saya mengampuni, ya, itu menjadi perdamaian. Kalau kita sendiri yang bersalah, kita bisa melakukan apa ya, kewajiban-kewajiban kita, ya, membayar kewajiban-kewajiban kita. Yang lalu anak saya itu memecahkan spionnya orang, ya kami ganti, ya. Spion itu untuk kami ganti, ya, supaya ada perdamaian, hubungannya bisa baik. Oke. Ketika kita tidak mengampuni Bapak Ibu, ya, dampaknya itu adalah kepahitan, ya. Kepahitan ini bi- akibat kepahitan ini bisa kepada penyakit fisik, hubungan rusak, batu sandungan rohani. Oke, ini secara singkat saja mengatasi kepahitan itu, ya, dari Charles Stanley. Dia bilang, buatlah daftar dari orang-orang yang menyakiti kita, buatlah daftar dari kesalahan kita sendiri, buatlah daftar segala sesuatu yang telah kita perbuat dan untuknya Allah telah mengampuni kita. Mohonlah kepada Allah untuk membantu kita memandang orang yang telah berbuat salah kepada kita sebagai perkakas di tangan Allah. Mohonlah kepada Allah untuk mengampuni kita atas kepahitan kita terhadap orang itu. Ambillah keputusan di dalam hati kita untuk menerima tanggung jawab sepenuhnya bagi sikap kita. Jika kita merasa wajar takkan menyebabkan lebih banyak masalah daripada memecahkannya, pergilah menemui orang itu, akuilah kepahitan kita, mintalah pengampunan. Ingatlah kita bertanggung jawab atas sikap kita. Kita tidak mencoba untuk meminta pertobatan. Oke, itu yang saya menambahkan saja dari materi dari buku ini. Saya ambilkan dari waktu saya kuliah di UK Petra, di saat saya juga mengenal tulisan dari Everett Worthington, ya. Beliau memang khusus menulis banyak buku tentang pengampunan, ya. Eh, dia mengalami mamanya dibunuh orang, saudaranya bunuh diri. Dia mengalami banyak hal yang pahit, tapi dia bertekad mengambil keputusan untuk mengampuni, ya. Dia mengembangkan model yang dikenal dengan nama REACH, ya, singkatan REACH, Forgiveness. REACH ini sebuah akronim, ya, singkatan dari kata R-nya itu Recall the Hurt. Ya, jadi ini langkah-langkah mengampunan, ya, konsep pengampunan dari Everett Worthington. Eh, Langkah pertama dalam model REACH adalah mengingat kembali peristiwa yang menyakitkan atau melukai. Hal apa yang telah kita dilukai, ya. Kita mengingatnya. Ini melibatkan refleksi tentang pengalaman yang menyebabkan kita kecewa, amarah, kesedihan. Mungkin orang tua kita pernah menghina, merendahkan, atau pasangan, atau siapapun. Nah, begitu kita mengingat, ya, kita mengingat kembali, ya. Pertama kita perlu apa yang kita perlu ampuni, gitu kan. Kemudian E-nya empathize with the offender, ya. Setelah mengingat kembali peristiwa itu, langkah berikutnya adalah berusaha untuk memahami dari sudut pandang dan keadaan orang yang telah melukai kita. Oh, orang ini melukai saya karena dia juga terluka, dia juga rendah diri, dia juga apa begitu, ya. Kita memahami situasi dan kondisinya dia. Ini melibatkan berusaha untuk melihat situasi dari perspektif mereka, ya, belajar untuk berempati, ya, berdiri di atas sepatu orang lain, mengenali bahwa manusia sering melakukan kesalahan atau tindakan yang buruk karena berbagai alasan. Lalu yang A adalah
altruistic gift of forgiveness. Ya, langkah ketiga adalah memberi pengampunan secara altruis. Artinya memberikan pengampunan yang tanpa mengharapkan balasan ya. Unconditional forgiveness ya. Jadi tidak ada tidak ada persyaratan apa-apa ya. Mau mengampuni karena pengampunan itu baik buat diri kita dan baik buat orang lain ya. Satu waktu ada seorang pembunuh, lalu pembunuh seorang anak satu-satunya, kemudian seorang ibu itu yang ya anaknya sudah dibunuh itu dia mendatangi pembunuhnya ya ini dalam proses waktu tentunya dalam proses waktu setelah Tuhan menolong memampukan dia bisa mengampuni dia mendatangi pembunuh itu dan mengampuni pembunuh itu di dalam penjara dan mengatakan aku menganggap kamu aku kehilangan anakku satu-satunya dan aku sekarang menganggap kamu anakku sendiri. Wah, luar biasa ya. Ini sesuatu yang memang tidak mungkin sepertinya. Tapi ini ternyata memang kisah nyata. Dia mengampuni pembunuh anaknya. Dan itu membawa pemulihan, ya. Membawa pemulihan, membawa orang itu juga dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi luar biasa. Di kisah yang lain ada yang mengampuni pembunuh anaknya itu sampai anak orang itu menjadi orang percaya juga. Ada beberapa kisah yang seperti itu yang saya pernah lihat dan dengarkan. Nah, Bapak Ibu, eh, ini melibatkan keputusan sadar untuk melepaskan dendam, kemarahan, atau perasaan negatif lainnya terhadap orang yang telah melukai kita. Jadi ini sebuah keputusan, ya. Jadi lalu C-nya adalah commit to forgive, sebuah komitmen untuk mengampuni dan mempertahankan pengampunan tersebut. Ini berarti menetapkan niat untuk tidak kembali memikirkan atau membicarakan kembali peristiwa yang menyakitkan dan tidak membalas dendam. Ya, ada orang yang tidak mengampuni dengan cepat ya. Eh, Dosen saya yang sharing tentang pengampunan, istrinya cepat mengampuni. Jadi ada masalah langsung cepat diselesaikan, selesai. Nah, dosen saya itu bapak ya, bapak seorang bapak, dia itu kayak oke kelihatan biasa-biasa, tapi disimpan. Suatu hari sakit hatinya muncul, dimunculkan. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, yang diajarkan di sini ya cepat diselesaikan, tidak lagi membicarakan kembali peristiwa itu ya. Jadi arti betul-betul mengampuni, komitmen. Lalu hanya adalah hold on to forgiveness. Langkah terakhirnya adalah mempertahankan pengampunan selamanya. Ini melibatkan kesadaran akan kemungkinan rasa sakit atau emosi negatif yang muncul kembali di masa depan, tetapi tetap bersedia terus memilih untuk memaafkan. Ya, meskipun mungkin hal itu sangat sulit. Oke, ini kita melihat kisah-kisah Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada wanita yang berzina, ya. Ini gambaran Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia tidak menghukum kita, orang yang berdosa, yang layaknya mendapatkan penghukuman, tapi belas kasihan yang Tuhan berikan. Ya, inilah yang Tuhan ingin kita juga punya belas kasihan ya kepada orang lain dengan memberi pengampunan. Karena kita sudah diampuni, kita mengampuni orang lain. Kita sudah diampuni, kita mengampuni diri sendiri. Jadi pengampunan yang terus-menerus makin banyak kita berikan kepada orang lain. Karena kita sudah menerima secara limpah dari Tuhan. Kita melihat juga perumpamaan tentang pengampunan ya. Bapak di surga ingin kita juga berbuat kalau kita sudah diampuni, ya. Mari kita mengampuni orang lain juga.
Ya, ini keinginan Bapak di surga untuk kita juga mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Orang-orang yang telah eh, punya pengalaman dalam pengampunan adalah seperti Corrie ten Boom, ya, seorang korban Holocaust. Dia menyembunyikan orang Yahudi dari Nazi selama Perang Dunia, lalu dia ditangkap. Corrie dan saudara perempuannya dipenjarakan dalam kamp konsentrasi. Akhirnya setelah penderitaan begitu luar biasa ya, saudaranya meninggal. Corrie itu bertemu dengan mantan penjaga kamp konsentrasi yang telah menyiksa dan membunuh saudaranya. Ketika bertemu di satu gereja begitu, dia melepaskan pengampunan buat orang itu. Ya. Hmm, lalu Nelson Mandela juga, ya pemimpin anti apartheid Afrika Selatan yang menghabiskan hampir 27 tahun di penjara, ya, karena perjuangannya untuk melawan apar- apartheid, ya. Dia setelah dia dibebaskan, dia menolak sikap dendam dan balas dendam. Jadi dia memberikan pengampunan terhadap musuh-musuhnya dan dia berhasil menyatukan negara yang terpecah menjadi negara yang berrekonsiliasi ya. Itu menjadi teladan dan menjadi rekonsiliasi, menjadi teladan ya secara dunia, secara internasional. Yesus Kristus sendiri telah mendamaikan kita, saudara-saudara sekalian, sehingga kita pun juga bisa Kristus telah memikul dosa kita ya dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita boleh mengampuni karena kita sudah diampuni. Oke, saya berhenti di sini. Silakan Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh memperlengkapi, kita akan saling belajar. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau menambahkan materi ini supaya menjadi kaya, kita bisa belajar bersama-sama. Silakan. Ada yang ingin melengkapi atau bertanya, kita belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama hadir. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Shalom, Shalom, silakan. shalom Pak. Saya mau bertanya. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana kita sudah mengampuni orang yang uh, menyakiti kita, tapi orang tersebut masih membenci kita? ya. Jadi Bapak sudah mengampuni orang itu, tetapi Iya, orang itu tetap masih membenci. membenci. Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin apakah ada yang mau meresponi dari pertanyaan Bapak Nofri ini ya? Silakan. Mungkin ada yang punya pendapat, kita di sini saling belajar satu dengan yang lain, saling memperkaya. Ketika ada orang yang mengampuni, Bapak Ibu sudah mengampuni seseorang, tapi orang itu tetap membenci. Bagaimana sikap kita? Silakan, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang punya pengalaman. Silakan. Apa ada Bapak Ibu yang ingin mau menambahkan? Di sini ada penginjil, ada penatua, ada psikiater, lengkap ya. Silakan Bapak Ibu mau menambahkan, kita saling belajar. Silakan. Apakah ada yang ingin membantu, mau memberikan pendapat? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada masukan Bapak Ibu? Oke. Pak Darmana mengatakan
eh, Pak Darmana mengatakan urusan pribadi yang bersangkutan di luar kuasa kita. Oke, terima kasih Pak Darmana. Jadi apa namanya? eh, jadi memang betul itu. Jadi itu memang urusan orang yang bersangkutan karena wilayah kita adalah kita melakukan yang kita bisa, tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap menerima dan mendoakan dan memberkati ya. Jadi orang yang membenci sebetulnya dia itu sebetulnya tidak pernah berbahagia ya, tidak pernah orang penuh kebencian lalu menjadi penuh kebahagiaan itu tidak pernah ya. Jadi orang yang membenci ya sebetulnya dia tidak berbahagia. Jadi justru kalau kita bisa memberkati, mengampuni, ya itu kebahagiaan kita membagikan apa yang kita punya ya, kebahagiaan dan pengampunan. Jadi ada wilayah yang di luar diri kita ya. Orang jadi ada sebuah istilah keinginan dan goal. Goal itu wilayah yang di bidang kita yang kita bisa lakukan, apa mengampuni orang lain, itu goal kita. Tapi keinginannya, kita punya keinginan orang itu baik kembali dengan kita. Tapi kalau dia masih membenci, ya sudah. Artinya kita tidak bisa membuat orang lain seperti yang kita mau. Jadi keinginan itu dibedakan ya. Jadi keinginan itu belum tentu bisa terwujud dalam waktu dekat. Tapi bisa saja lebih cepat terjadi ketika kita tetap mengasihi, keinginan kita terwujud yaitu hubungannya menjadi baik. Orangnya menjadi penuh kasih ya. Ada kisah ini ya, seorang mertua dengan menantu ini. Mertua ini benci sama menantunya. Pokoknya tidak puas, tidak puas, tidak puas, marah-marah terus. Akhirnya menantunya itu pergi ke orang pinter nah ya, bicara tentang untuk minta racun untuk bisa meracuni orang tuanya. Lalu orang pinter itu mengatakan, ya ini orang pinter itu maksudnya orang bijaksana ya. Orang bijaksana itu lalu memberikan satu bubuk, dia ngomong, kasih ini, ya pagi sore. Tapi kalau kamu jahat, kalau kamu kasih racun ke dia, orang lain bisa tahu itu. Orang lain bisa tahu bahwa kamu yang membunuh. Jadi kamu perlu, lalu wanita bertanya, lalu aku perlu bagaimana? Kamu perlu melayani dia dengan penuh kasih. Perlu berbuat baik, berkata-kata yang baik sama dia. Oke, ya, dia pulang, dia melayani, memasakkan, memberikan minuman itu dicampur dengan apa itu bubuk itu. Ya, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Nah, mertuanya ini melihat loh menantunya kok berubah ya. Kok penuh kebaikan ya. Setelah sekian minggu, mertuanya mulai bangga dengan menantunya. Kalau ketemu lagi main sama temennya itu, dicerita-ceritain. Wah, menantuku ini menantu yang hebat. Aku sangat beruntung dapat menantu ini. Nah, menantunya denger ya. Loh, sikap mertuanya kok jadi baik ya. Akhirnya menantu ini juga, waduh dia sayang ini kalau mertuanya sudah sangat baik, dia kehilangan mertua yang baik ini sayang. Akhirnya dia kembali cepat-cepat ke orang pinter itu. Dia bilang, kasihkan penawarnya. Kalau harus bayar mahal, aku bayar. Ternyata orang pinter itu ngomong, tenang aja, bubuk yang aku kasih itu hanya vitamin saja. Ya, jadi kamu ndak usah ini. Nah, jadi itu sebuah pembelajaran. Ya, artinya ketika kita baik kepada orang lain, ya, orang lain bisa berubah menjadi baik. Ya, itu ya. Jadi, tapi memang tidak mudah. Ya, kita perlu apa mau rendah hati ya. Yang rendah hati ini yang menjadi kata kunci pengampunan, kerendahan hati. Oke, silakan
Kalau ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana tentang mengampuni ini? Kalau Bapak Ibu punya pengalaman, silakan boleh di-sharingkan. Kita sama-sama saling belajar. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nofri yang sudah bertanya. Silakan rekan-rekan yang ada yang mau menambahkan. Apa sudah bisa buka mic-nya? Silakan kalau ingin menambahkan atau ingin cerita pengalaman pengampunan. Atau ada yang ingin bertanya juga boleh. Di sini ada Ibu Eva, mungkin Bu Eva mau menambahkan, silakan. Atau penginjil Heren, siapa saja boleh, silakan. Saya belum Pak, pas. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin menambahkan tentang pengampunan ini? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama belajar. Biarlah kita boleh terus belajar eh, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu bisa mengampuni dan tentunya di dalam pemilu yang kita sudah habis lewati ini tentunya kita juga bertemu dengan banyak perbedaan-perbedaan pendapat ya di dalam grup-grup WA. Mungkin ada hal yang menyakitkan ya. Ini kita belajar boleh melepaskan pengampunan ya. Jadi pengampunan ini boleh menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada satu kali lagi Bapak Ibu yang ingin mau menambahkan? Silakan kalau masih ada, ingin bertanya atau ingin sharing. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup di dalam doa ya. Jadi kita rindu sekali materi-materi pelayanan ini boleh banyak keluarga-keluarga ya menjadi dikuatkan, bisa penuh saling pengampunan ya. Anak-anak kita, tolong doakan Bapak Ibu untuk supaya materi pelayanan pembinaan kabel ini boleh masuk di dalam gereja-gereja, universitas, STT, di eh, sekolah-sekolah sehingga banyak hal yang boleh yang dibagikan di materi kabel ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Mari saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mari saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh bersama-sama belajar. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini dalam segala pergumulan yang ada. Berkati dengan pasangan hidupnya, supaya ada kerukunan, ada pengampunan, dan cinta kasih. Tuhan membangkitkan keintiman, kasih yang mula-mula buat pasangan. Tuhan juga memberkati kami tempat ini yang bergumul dengan pasangan yang ada yang sakit atau keluarga yang ada yang sakit. Tuhan kiranya memberikan mujizat kesembuhan buat pasangan-pasangan kami, buat anak-anak kami, buat diri kami juga. Kalau kami yang ada yang kelemah tubuh, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Tuhan menyembuhkan pasangan kami, anak-anak kami, atau diri kami. Tuhan juga memberkati kami di dalam pergumulan keuangan, pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, supaya Tuhan boleh memberikan pekerjaan, kecukupan, dan Tuhan memberkati kami dalam masalah-masalah relasi yang ada, kami bisa memberikan pengampunan-pengampunan, dan menjadi orang yang memberkati. Pakai kami dimanapun kami berada, boleh menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Tuhan memberkati kita semuanya.